Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan. Hari ini kita akan membahas strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di bidang diplomasi. Di video sebelumnya saya sudah membahas strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam hal perjuangan bersenjata. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam diplomasi. Video ini dibagi menjadi dua, yaitu nanti ada diplomasinya KMB Inter Indonesia itu tersendiri dalam video berikutnya. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai kejuangan pada masa revolusi. Ini story timeline-nya. Kita akan membahas antara perang dan diplomasi. Yang pertama kita akan membahas perundingan Linggarjati, kemudian pelanggaran oleh Belanda, ada agresi militer pertama, kemudian ada peran Komisi 3 Negara, terjadi perundingan Renville, kemudian terjadi agresi militer Belanda kedua kembali. Kemudian terjadi perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, konferensi Meja Bundar, pembentukan RIS, pengakuan kedaulatan, dan kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa video ini nanti akan menjadi dua. Kita akan membahas sampai perundingan Rumroyen, dari perundingan Linggarjati sampai Rumroyen. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini melibatkan ada pihak Indonesia, Belanda, dan juga Inggris. Yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1947 di sebuah desa di Cirebon yang bernama Linggarjati di Jawa Barat. Ini adalah proses perjanjian Linggarjati di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Ada Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris. Kemudian wakil dari Belanda ada Dr. H.J. Van Mook, dan di Indonesia Perdana Menteri Sultan Syahrir. Kenapa terjadi perundingan ini? Alasannya karena banyak terjadi insiden dan konfrontasi antara Nikah dan Indonesia. Sekutu ingin segera mengakhiri tugasnya di Indonesia tetapi tidak ingin melepaskan tanggung jawab internasionalnya. Gambar ini adalah gambar museum ya sebagai saksi bisu terjadinya peristiwa perundingan Linggarjati. Apa isi pokok perundingan Linggarjati? Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui wilayah RI di Jawa, kemudian Madura dan Sumatera. Kemudian akan dibentuk negara Indonesia Serikat. Kemudian pemerintah Belanda RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Ketua uninya adalah Raja Belanda. Pembentukan Indonesia ini, Uni Indonesia dan Belanda ini sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Kemudian pemerintah RI mengakui, memulihkan, melindungi hak milik warga negara asing. Kemudian pemerintah RI dan Belanda sepakat mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan akan diselesaikan masalahnya oleh Komisi Arbitrase. Berikutnya agresi militer pertama. Agresi militer Belanda ini yang pertama ini bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori juga pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga memasukkan kekuatan tentaranya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Pada waktu tengah malam, Belanda melancarkan agresi yang disebut aksi polisional pertama, yaitu agresi militer pertama setelah gagal mencapai kesepakatan nota ultimatum Belanda yang dikeluarkan 27 Mei 1947. Pasukan-pasukan Belanda bergerak dari Jakarta, Bandung, menduduki Jawa Barat, dan juga ada dari Surabaya menduduki Madura dan juga ujung timur. Pasukan-pasukan kecilnya kemudian mengamankan wilayah Semarang. Jadi hampir semua pelabuhan di Jawa dan juga di wilayah lain dikuasai oleh Belanda. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di sekitar Medan, minyak, instalasi minyak dan batu bara di Palembang dan sekitarnya. Taktik perang gerilya yang digunakan oleh
TNI yaitu Wekre, satu kantung gerilya. Kemudian juga Belanda hanya dapat bergerak di kota-kota dan jalan raya saja yang besar. Karena Belanda mempunyai senjata yang lengkap dan lebih modern dengan menggunakan tank, kemudian menggunakan kapal perang, bahkan juga pesawat tempur. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi ke Dewan Keamanan PBB agar dimasukkan dalam agenda DKPBB. Baru tanggal 1 Agustus, DKPBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak. Peran Komisi 3 Negara. Ketika agresi militer Belanda pertama ini, DK atau Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik atau yang disebut dengan KTN, yang terdiri dari yang pertama Amerika Serikat, Australia, kemudian Belgia. Jadi negara-negara yang bersengketa menunjuk salah satu anggota atau perwakilannya dalam perundingan. Belanda menunjuk Belgia yang dipimpin oleh Paul van Zeeland. Indonesia menunjuk atau memilih Australia yang dipimpin oleh Richard Kirby. Belanda dan Indonesia memilih negara ketiga yaitu Amerika yang dipimpin oleh Dr. Frank Graham. KTM ini berperan aktif dalam penyelenggaraan perundingan Renville. Serangan Belanda pada agresi militer 2 ini dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya kita akan membahas perundingan Renville. Perundingan Renville ini secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Ini di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyatmojo, orang Indonesia yang memihak kepada Belanda. Isi perundingan Renville ini yang pertama adanya gencatan senjata dan diterimanya garis demarkasi Van Mook atau garis hayal. Kemudian dasar-dasar politik Renville adanya penghentian tembak menembak atau penyelesaian kedua pihak dengan cara damai. Kemudian sampai masa penyerahan kedaulatan, maka kedaulatannya masih berada di tangan Belanda. Akibatnya apa? Wilayah RI semakin sempit. Wilayah merah ini adalah wilayah negara Republik Indonesia, yang biru ini itu adalah wilayah Belanda. Wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi, garis Van Mook atau juga garis hayal. Wilayah RI tinggal meliputi Jogja dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah kantung yang dikuasai Belanda harus hijrah ke wilayah yang dikuasai oleh RI, yaitu di sekitar Yogyakarta, sehingga ada penumpukan pasukan juga rakyat di wilayah-wilayah Yogyakarta. Contoh misalnya pasukan divisi Siliwangi di Jawa Barat dipindahkan ke wilayah RI. Kemudian ada 6.000 pasukan dari Jawa Timur juga ditarik masuk ke wilayah RI. Peristiwa ini disebut juga dengan hijrah atau juga ada yang menyebutnya Long March. Agresi militer kedua, 19 Desember 1948, sasaran langsungnya ibu kota RI di Yogyakarta. Serangan itu diawali penerjun payung yang mereka terjun di Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta, dan mengebom beberapa tempat di wilayah Yogyakarta. Setelah itu, mereka berhasil menguasai ibu kota, kemudian menawan beberapa pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, kepala staf Angkatan Udara, dan juga beberapa pejabat tinggi lainnya. Sebelum diserang Belanda, pagi hari kabinet telah bersidang memutuskan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Rakyat, yaitu Bapak Safruddin Prawira Negara, untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera. Kemudian, apabila PDRI ini gagal, kemudian akan dibentuk pemerintahan RI di pengasingan yang dimandatkan kepada Mr. A. Maramis, LN Palar, dan Sudarsono yang berada di New Delhi. Seluruh kekuatan TNI pada waktu itu keluar kota melakukan perlawanan taktik perang gerilya. Panglima Besar TNI
Jenderal Sudirman yang sedang sakit parah ini memutuskan tetap memimpin perang gerilya walaupun harus ditandu dari satu wilayah ke wilayah lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Wilayah pertahanan RI dibagi menjadi dua, Markas Besar Komando Jawa di bawah Kolonel Abdul Haris Nasution, kemudian Komando Sumatera di bawah Kolonel Hidayat. Di samping menggunakan sistem Waygate atau kantung, pasukan TNI juga diperintahkan melakukan Wengate, yaitu menyusup kembali ke daerah yang pernah diduduki, yang sudah dikuasai oleh Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang antara lain isinya penghentian semua operasi militer Belanda dan TNI. Pembebasan seluruh tahanan politik oleh Belanda. Belanda memberikan kesempatan pejabat-pejabat Republik Indonesia kembali ke ibu kota. Perundingan akan segera dilaksanakan dan KTN ini diganti namanya menjadi UNCI. Kemudian berikutnya adalah perundingan Rum-Royan. Serangan umum 1 Maret 1949 ini yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia ini membuka mata dunia bahwa RI dan TNI ini masih ada. Terjadilah persetujuan Rum-Royan 14 April sampai 7 Mei 1949, difasilitasi oleh UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochrane ya. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum dan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Rooyen. Oleh sebab itu, perundingannya disebut dengan Rum-Royan. Isi persetujuan Rum-Royan yang pertama, menghentikan perang gerilya dan gerakan-gerakan militer serta pembebasan tahanan politik. Kemudian pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, segera diselenggarakan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dan Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Selanjutnya, PDRI di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari pihak Belanda. Setelah pemerintah RI ini kembali ke Jogja, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang kabinet RI yang pertama. Dalam sidang itu kemudian diputuskan Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Pertahanan, merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Pada kesempatan itu, Syarifuddin Prawira-Negara mengalihkan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali di video yang akan datang. Historia Magistra Vitae. Salam.